Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel saya Zuma Herbal. Kali ini teman-teman saya akan bikin mie kue tio yang untuk orang yang langsing diabetes aman, karena dia tidak mengandung tepung sama sekali, tidak ada tepungnya sepeser pun. Nah, kok bisa? Bisa dong. Nah, makanya ikutin ya, ikutin sampai habis biar Anda nggak salah paham. Apakah ini adalah kue tio yang no tepung, no gluten, no tepung beras, no tepung maizena, no tepung mokaf, no tepung porang, dan no tepung pokoknya. Nah teman-teman, aku mau cerita ya. Ini adalah hari dietku, tanpa nasi, tanpa tahu, tanpa tempe. Ini adalah hari kelima. Jadi tadi aku mencoba 3 hari. Ternyata aku kuat, aku terusin aja dan aku merasakan badanku itu lebih langsing, perut lebih kempes, dan aku sangat bahagia gitu loh. Maksudnya aku ada harapan sembuh dari diabetes. Ya Allah, tadinya tuh aku sudah sangat deg-degan, aku mau jadi diabetes, aduh aku kayak ibuku nanti, aku mau lumpuh, ya ampun, itu selalu ketakutanku kayak gitu. Tapi ternyata alhamdulillah aku menemukan diet ini dan ada sedikitlah herbal yang aku minum. Alhamdulillah gulaku itu turun sekali. Sekarang kita sambil ngobrol, kita mau masak ya. Ini mau saya potong-potong dulu. Oh iya teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe ya teman-teman, bantu saya membesarkan channel ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu, ke sosmed kamu, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar nanti kamu dapat notifikasi apabila saya bikin masakan-masakan yang unik, baru, dan belum ada di mana-mana, dan rasanya itu pastinya enak dan pastinya menyehatkan bagi orang diabetes dan bagi orang yang diet keto, diet protein, diet lemak, yang nggak makan karbohidrat, itu sangat berguna. Oke, ini sudah saya potong-potong. Kemudian ini bawang putih. Jadi mie segini ini ya, kue tio KW segini ini mie-nya cukup segini aja, nggak usah banyak-banyak. Karena teman-teman, jadi jangan salah ya, sayuran itu ada karbonya loh teman-teman. Jadi kalian kalau kepengen bener-bener makan yang tanpa karbo itu nggak bisa. Jadi tetap aja selalu karbo itu ikut, ada kandungannya di mana-mana itu ada. Tapi nggak apa-apa, karena memang kita tuh perlu karbo gitu loh. Jadi kalau kamu makan daging misalnya ya, daging itu atau apa tuh protein ya, itu 50%-nya itu adalah karbo. Jadi jangan salah ya, jangan dikira oh saya makan ayam kok asik bebas karbo. Enggak, pasti ada karbonya. Jadi 56% itu adalah karbo. Kalau lemak itu 10%. Lemak itu apa? Ya seperti VCO, lemak-lemak yang sehat ya teman-teman. Terus kemudian minyak zaitun. Nah itu, kalau saya jelaskan panjang lebar juga percuma ya, kalian belum sampai ke fase itu, nanti aja ya. Pokoknya ikutin aja deh diet saya ini, ikutin aja. Pokoknya saya aja yang jadi korban, badan saya ya, tubuh saya sendiri mau saya korbankan, mau saya pakai uji coba, dan kalau berhasil alhamdulillah. Tapi memang sudah berhasil loh, makanya saya berani nge-share. Kalau belum berhasil ya saya ntar dimarahin orang dong, ya kan. Jadi kemarin aku sudah bilang ya teman-teman, dulu gulaku itu 270, kemudian naik turun. Nah terakhir 129 itu gula sewaktu ya, bukan gula puasa loh ya. Kalau gula puasa nggak segitu, pastinya lebih rendah. Nanti deh, pokoknya ini insya Allah aku juga mau kok ngecek gula puasa saya itu berapa.
Kalau gula puasa itu sudah di bawah 100, nah nanti boleh makan tahu tempe. Masih sekarang ini kalau istilahnya diet keto itu masa induksi ya. Jadi harus benar-benar makannya lemak, protein, karbohidratnya itu cukup 20 gram sehari. Bayangkan 20 gram itu seberapa? Ya kita nggak usah ngukur-ngukur gitu. Kalau kita makan daging itu memang 20 gram karbonya. Jadi kalau kita makan ayam makan ayam otomatis kita sudah dapat karbo 20 gram. Jadi nggak usah ditambah-tambahin lagi, nggak usah makan nasi 2 sendok, nggak usah. Jadi ayam itu sudah mengandung karbo. Mau daging, mau ikan tuh pasti ada karbonya. Karbonya itu 20%. Tapi kalau protein, maaf. Kalau protein karbonya 56. Jadi itu hampir separuh ya, 50% berarti. Oke, bingung ya kalian pasti belum ngerti ya. Gak apa-apa lah, pelan-pelan aja. Kalian ikutin saja. Kalau kalian ingin sembuh dari diabetes, ikutin saja channel saya ini. Nanti lama-lama Anda pasti paham. Oke, sekarang mau kita proses. Sebelumnya ini mie ini dari mana ya Bu? Bagaimana cara bikinnya ya? Pasti kalian bertanya ya. Nanti ya di akhir episode akan saya kasih penjelasan apakah ini. Kalau sekarang ada yang bisa nebak, nggak apa-apa, ayo tulis di komentar. Pinter deh pokoknya, belum saya jelaskan tapi ada yang nebak, itu benar-benar pinter sekali. Yang bisa nebak boleh komen. Ini saya kasih kecap asin dikit aja ya. Ini sedikit, ini ada 1/4 sendok karena ini tadi sudah mengandung garam ya minyak ini. Lalu saya kasih ini saus tiram, mereknya apa saja ya teman-teman. Ini kira-kira 1 sendok teh. Lalu saya kasih kecap. Teman-teman bagi yang diabetes, kecapnya itu pakai kecap yang ini ya khusus ya. Tapi kalau Anda bikinnya ini paling 3 hari sekali, seminggu sekali itu gak masalah lah, dikit-dikit gitu ya. Saya juga nggak terlalu ekstrem banget. Tapi kan nggak tiap hari kita makan kecap kan. Nah ini kita aduk-aduk. Ini saya kasih lada juga ya secukupnya. Kemudian udah ini biar meresap. Kita aduk-aduk ya sampai rata. Kita biarkan ini kira-kira setengah jam. Ya minyak ini biar meresap dulu. Nanti baru kita proses. Nah setelah minyak itu kita rendam dengan bumbu-bumbu tadi setengah jam ya, setengah jam, 1 jam juga boleh. Lalu kita panaskan wajan. Teman-teman, untuk kesehatan itu sangat penting ya. Jadi dalam pemilihan wajah harus yang sehat. Nah ini saya pakai ini enamel, ini impor. Ini berat banget, maksudnya ya gak terlalu berat sih, maksudnya tebel banget dan halus. Dan ini di atasnya itu ada kayak saringan gitu untuk menggoreng, untuk bikin ayam tempura gitu ya. Nah ini anak saya jualan. Jika Anda ingin mengetahuinya, nanti saya kasih nomor HP ya di deskripsi ya. Oke, ini sudah panas. Kasih minyak ya teman-teman. Kalau bisa, kalau Anda punya minyak zaitun, kasih minyak zaitun ya. Kalau nggak punya, apa saja terserah. Ini bawang putih dulu ya. Bawang putih yang sudah dicincang. Jadi ini bumbunya sangat sederhana, tidak banyak bumbu ya, hanya bawang putih saja sama kecap sama lada sudah. Nah ini sudah wangi, sangat cepat banget ini pancinya.
Saya juga baru nyobain ini masih baru teman-teman, saya baru nyobain juga. Ternyata sangat enak, sangat. Ini lihat nih, tuh kan, ini sama sekali nggak saya edit ya, nggak saya cepatkan, udah langsung hampir gosong. Nah ini minyak ya, kita tumis supaya nggak lengket. Ini kasih minyak dulu ya teman-teman. Saya tambahin minyak sedikit ya, takut lengket. Kalau pastinya ini panas banget, dan ini apinya mau saya kecilin aja. Soalnya masih baru, belum tadi pakai, jadi biasa gini ya. Enggak sih, ini nggak lengket, cuman gosong sedikit tuh, coklat-coklat karena ada kecapnya gitu loh. Kebetulan tadi kecapnya belakangan ya, tapi saya kepengen warnanya itu hitam dan meresap gitu ya. Karena semalam itu aku beli ini apa, mie bihun di ala-ala Korea gitu loh, tapi digojekin ya. Nah itu enak banget, warnanya itu gelap, merahnya kecapnya itu, terus bening gitu. Saya pikir dia shirataki, mie shirataki yang untuk diet itu loh. Ternyata bukan, ternyata dia itu dari kentang. Nah kalau dari kentang tuh itu masih mengandung gula ya teman-teman, jadi masih nggak boleh ya dalam masa-masa induksi atau belum ada 1 minggu, atau gula darah puasa kita itu diukur belum 90, misalnya di atas 100, masih di atas 100, nah itu nggak boleh, kita nggak boleh makan karbo. Takutnya gini, kalau gula darah masih tinggi, terus kita tuh makan lemak-lemak, makan protein, makan lemak tinggi, kayak daging-dagingan, itu kan otomatis ada lemak-lemaknya, ada proteinnya kan. Tapi kalau gula darah kita itu masih tinggi, berarti kan tubuh kita itu masih berlemak. Nah itu nggak boleh, nanti bahaya gitu loh. Sudah ada lemak, kita isi lemak-lemak lagi, nah maka akan menjadi bom lemak gitu ya, kan akan berbahaya. Tapi kalau tubuh kita itu gula darahnya sudah rendah, nah itu baru boleh bisa makan sedikit tahu tempe ya. Saya ini masih termasuk masa induksi ya, gula darah puasa saya belum meriksa, saya hanya meriksanya itu gula darah sewaktu sesudah makan, itu yang saya periksa 2 jam sudah makan, yang kemarin itu loh video saya kemarin. Nah jadi di sini saya nyari amannya saja, saya masih belum berani makan kentang apa ya. Tapi kalau emang terpaksa sekali, misalnya kita lagi di perjalanan, daripada kita pingsan ya nggak apa-apa lah, bismillah aja ya kan. Karena umur, kesehatan, mati itu sudah ada kodarnya ya kan. Walaupun kita menjaga diet yang sangat disiplin, kalau waktunya mati ya mati, tenang aja kan gitu kan teman-teman. Nah ya, ini supaya dia matang, supaya nggak gosong, ini boleh kita tambah air ya, kita tambahin air kaldu kalau ada, kalau nggak ada ya sudah air biasa aja. Sebenarnya ada kaldu, cuman karena lagi beku saya lupa, tadi belum dilelehin. Nah ini kita tunggu sampai matang ya. Kita kan mau bikin mie goreng nih ceritanya, jadi nggak ada kuah. Ini kita tutup, ditunggu sampai matang, sampai sampai meresap. Kita tutup dulu ya. Nah teman-teman, kalian pasti penasaran ya kan? Yuk sekarang aku kasih tahu apa itu tadi. Nih cara membikinnya ya. Sambil kita menunggu mie matang, kita akan membuat mie KW. Ini buat Anda yang lagi bener-bener pengen bebas dari karbo,
ikutin terus ya teman-teman ya. Saya insya Allah tiap hari akan bikin video yang untuk melangsingkan dan menyehatkan bagi diabetes. Nah, apa itu? Ini dia. Tara, apa ini? Ayo, ini adalah kulit sapi. Kulit sapi kalau di mana-mana namanya apa ya? Kikil ya. Kalau di saya di Surabaya namanya ini cecek, teman-teman. Jadi teksturnya itu kayak gini, kasar ya. Ini bukan yang lengket loh ya, kan ada kan yang lengket gitu, enggak, itu aku juga nggak suka kalau kayak itu. Kalau yang lengket itu kalau dimasak itu ada rasa asem gitu ya, walaupun udah direbus berkali-kali tetap ada rasa asem, terus nanti airnya itu ada berlendir gitu ya. Enggak, ini bukan itu ya teman-teman. Ini yang cecek atau yang kikil, kalau di Bekasi namanya kikil. Dari tadi saya beli setengah kilo berapa ya harganya, aduh saya lupa ya, nanti deh saya ingat. Nah, terus teman-teman kita cuci bersih ya. Tadi saya kasih cuka supaya nggak bau. Biasanya itu kan ini pembikinannya, proses di pabriknya itu dia bikinnya itu pakai direbusnya pakai air kapur. Jadi dia itu bau air kapur kalau kita nggak pintar-pintar mengolahnya gitu. Jadi ada rasa pahit. Makanya tadi itu saya rebus, saya cuci dulu ya. Saya kasih air cuka 1 sendok teh, terus kasih air, terus ucak-ucak gitu ya. Udah, terus saya buang sampai bersih, lalu didihkan air, lalu ini saya rebus ya. Nah, oke, sekarang bagaimana caranya bikin? Ini dipotong-potong sesuka kamu, mau gede atau tipis-tipis kayak punya aku nih. Ding 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 ding, nih ya. Terus kita potong-potong sampai hasilnya banyak. Mau direbus dulu kayak saya tadi boleh, atau dipotong-potong gini dulu, lalu diproses, direbus, dibuang airnya, rebus. Waktu ngerebus jangan dikasih cuka ya teman-teman. Jadi nyucinya doang aja yang pakai cuka, tapi waktu ngerebus nggak usah ya. Nah teman-teman, ini saya teruskan ya. Kita mau memotong. Ini caranya memotong. Nih, potong aja tipis-tipis seperti mie. Kayak mie kan, kita teruskan memotong. Dan tadi begini ya teman-teman caranya, bisa kayak gini, direbus dulu lalu dibuang airnya 2 kali ya supaya nggak pahit. Tapi bisa diicipin, kalau emang dia nggak pahit ya udah cukup sekali terus dibuang. Tapi kalau saya tadi, saya potong-potong dulu kayak gini, setelah saya cuci dengan coklat saya cuci lagi, terus saya potong-potong kayak gini, lalu saya didihkan air. Saya kasih garam sedikit untuk menghilangkan rasa-rasa bau apa itu kapurnya. Nah, setelah air garam mendidih ya, garamnya sedikit aja ya. Air kira-kira itu 3 gelas tuh, garamnya segini aja ya. Ini setengah sendok teh. Lalu ini kita rebus, mendidih ya. Setelah mendidih jangan lama-lama ya. Setelah mendidih kita buang. Terus kita icipi, kalau udah enak ya sudah, cukup sekali. Tapi kalau waktu kita rebus itu ternyata diicipin tuh masih rasa pahit. Kadang-kadang ada ya, tapi sekarang sih udah enggak. Zaman dulu tuh selalu begitu, pahit, lalu 2 kali ya. Jadi ngerebusnya tuh 2 kali, dibuang lagi, rebus lagi gitu loh, kayak ngerebus rebung gitu ya. Tapi ini tadi saya coba sekali aja karena sudah saya kucak-kucak dengan air cuka ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Ini kita potong-potong aja. Nanti terus setelah itu tadi prosesnya ya sama kayak tadi. Ini kita tengokin mie kita yang lagi kita masak. Nah teman-teman, ini kayaknya sudah mateng ya, sudah asat kan, berarti ini sudah tanak banget. Lalu kita masukkan ini sayurannya ya. Aduh
panas banget nih, ya Allah, sampai tumpah-tumpah. Efek dari lapar nih teman-teman, gemeter. Soalnya ini masih siang banget, harapannya buka itu masih jauh. Ini baru jam setengah 12 lebih sedikit. Ini saya kasih cabai nih biar seger ya, suka-suka kamu ya. Mau berapa biji aja terserah, ini daun bawang. Lalu saya kasih kaldu jamur. Jika kamu nggak punya, kamu bisa beli di anakku ya. Anakku jualan teman-teman ya. Nih, ini kaldu jamurnya lebih sehat. Yang suka gula mungkin silahkan, tapi ini sudah ada kecapnya ya teman-teman. Ini api saya besarkan biar sayurnya cepat matang. Kita cicipin sekarang, kurang apa, tambahin sekarang ya teman-teman. Oke, ini sudah matang. Nah, sudah matang. Masih panas sih pansinya. Mau saya taruh di sini ya. Kayak mie beneran ya. Ini sehat nih teman-teman. Tapi semua itu pasti ada batasnya. Walaupun sehat, kalian nggak boleh kalap. Kecuali kalian tuh bener-bener sudah menjalani diet keto, itu boleh tuh makan ini kikil sapi banyak boleh. Yang penting nggak pakai nasi. Kalau pakai nasi nanti menjadi kolesterol gitu. Jadi ada yang ngikat, dia akan menjadi kolesterol jahat. Tapi tanpa karbohidrat, protein, lemak itu tidak berbahaya bagi tubuh kita. Itu aja intinya. Oke. Nah teman-teman, ini sudah menjelang buka. Saya mau melighting ya, apa saja makanan yang boleh buat orang diabetes supaya dietnya sukses dan gula darahnya tidak naik untuk seterusnya. Ini adalah hari kelima setelah saya tidak makan nasi sama sekali, tidak makan kentang, jagung, telo, singkong. Penggantinya itu tidak, penggantinya adalah daun ya. Oke, sekarang aku mau bikin ini dulu ya, wedang. Ini saya bikin wedang nanas sama kurma, penggantinya kolak ya. Bagi kamu-kamu yang biasa, yang dulu-dulu saya juga suka makannya kolak ya. Sekarang ini saya ganti ini nanas dan kurma. Ini kan manis semuanya ya, sebenarnya kan nggak boleh kan, tapi karena kita sudah puasa 22 jam ya, sejak jam 8 nih kalau dihitung ya, sejak jam 8 berarti kita boleh ada dispensasi. Dan ini susu juga, susu ini susu tawar Denko. Ini buat nanti ya teman-teman, buat kalau kita lapar habis traweh gitu. Saya adonin aja semua sekarang ini buat contoh. Dan ini ada lagi berbaris makanan kita teman-teman. Aduh alhamdulillah, nikmat mana lagi yang engkau dustakan teman-teman. Ini adalah teh tanpa gula ya. Ini juga sudah nikmat banget. Ini juga boleh diminum. Oke, sekarang yang dimakan apa saja? Sekarang kita singkirkan ya cairetnya. Nah, teman-teman, beduk maghrib saya akan minum ini dulu. Nih kolaknya ya. Kolak sehat. Nih kolak sehat ini kayak gini. Tapi ini kalau mau dikasih santan boleh. Loh, boleh ya Bu? Boleh. Yang penting nggak ada gula ya. Dan kita memang sedang diet tinggi lemak, tinggi protein, no karbo. Jadi boleh kita makan santan, boleh makan minyak, boleh, tapi kita cari yang sehat ya. Oke, terus ini oh ya pil, ini kapsul, ini jangan lupa, ini untuk suplemennya ya. Tapi kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa, saya nggak maksa. Ini hanya untuk menghilangkan gatal-gatal efek dari kita diet. Kalau kita diet tinggi protein, tinggi lemak, itu biasanya efeknya
itu orang akan gatel-gatel, badan lemes, keliengan gitu ya. Nah, minum ini teman-teman, ini dari herbal, ini saya bikin sendiri. Awalnya ini untuk mengatasi penyakit diabetes, yaitu mengandung sambiloto, kayu manis, daun mimba, dan lain-lain, banyak banget pokoknya. Dan ini sudah saya buktikan, saya yang biasa gatel-gatel itu sekarang sudah tidak, makan udang apa itu bebas, sudah no gatel lagi, insya Allah lantaran dengan minum herbal ini. Nah, dengan kita diet ini akan menunjang penyembuhan diabetes saya juga. Oke, gak usah banyak omong, nanti Anda bosen ya. Ini adalah nasi saya. Setelah minum-minum ini tadi ya, salah satu ya, susunya jangan sekarang ya, susunya nanti aja jam 10 atau jam 11. Kita boleh loh teman-teman, kalau diet keto jam 8 stop ya. Kalau diet saya boleh ya, karena saya sudah membuktikan kok, tenang aja, saya juga sudah sembuh dari penyakit diabetes. Nah, ini adalah nasi saya teman-teman, ini daun singkong. Tadi saya bikin sendiri, saya nggak beli ini ya. Saya beli daun 3.000 lalu saya rebus. Saya kasih timun, barangkali nanti masih lapar bisa. Ini ya nggak semua, ini saya makan sekeluarga dengan suami dan anakku juga kadang-kadang ngambil. Nah, kali ini saya nggak pakai ayam-ayaman ya. Ini saya ada telur, ini aja telur omelet. Ini telur dadar yang dalamnya saya isi dengan sawi, saya potong-potong sawi putih dan bawang putih dan bawang bombay, lada, garam. Kalian yang suka roiko silahkan, kalau saya tak kasih kaldu jamur. Dan kemudian nanti sahurnya mungkin saya pakai ini. Ya pokoknya suka-suka kalian lah. Pokoknya kita makan telur-teluran, ayam-ayaman semuanya itu tanpa nasi, tanpa tahu, tanpa tempe. Aduh, berat banget ya Bu, masa sih gak boleh makan tahu tempe? Saya kan orang Indonesia Bu. Nah, Anda memilih orang Indonesia bertahan begitu terus atau sakit? Pilih mana? Meninggalkan tradisional Anda yang bikin Anda stroke, maksudnya begitu ya, bikin stroke, bikin lumpuh, bikin gagal ginjal, bikin impotensi. Coba bapak-bapak yang diabetes itu kesananya itu efeknya mengancam loh ya, mengancam itu tadi kesehatan. Itu tadi aku mau ngomong takut gak sopan nanti ya, pokoknya impoten lah gitu ya. Jadi makanya daripada Anda nanti sakit-sakit yang seperti itu, sebelum Anda mengalami efek-efek yang seperti itu, maka marilah ikutin diet saya ini. Tapi saya nggak ngajak-ngajak ya, apa sih untungnya buat saya ya kan, cuman saya kasihan aja gitu loh. Jadi begitu ya teman-teman, nanti setelah 7 hari ini, itu batasnya 7 hari ya, kita periksa gula darahnya. Kalau gula darah puasa itu 85 atau 95, kita baru dikendorkan dietnya. Nanti boleh deh makan sedikit jagung, sedikit tempe tahu, nanti boleh, tapi sekarang tidak boleh dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, masih ada lagi nih mie yang tadi ya, lupa. Jadi Anda jangan takut ya, aduh makanannya kok lemak-lemak gitu, kolesterolnya bagaimana, aduh makan daun singkong nanti asam uratnya bagaimana gitu kan. Enggak ya, jadi sepanjang kita tidak makan karbo, itu tidak akan terjadi kolesterol tinggi, tidak akan terjadi purin yang tinggi karena kita tidak makan karbo yang tinggi. Karbo tinggi itu apa ya? Nasi, ya singkong, ya kentang, ya jagung, tepung-tepungan itu semua itu karbo. Jadi ini aja sudah mengandung karbo teman-teman, jadi kita nggak perlu nambahin lagi kan. Ini sudah ada karbonya ini walaupun protein. Telur juga gitu. Nanti kapan-kapan ya saya jelaskan tabelnya. Jadi telur itu berapa persen karbonya, lemak itu berapa persen karbonya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa.